Kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan hubungan antara kepemimpinan yang akan berlangsung lama sepanjang sejarah umat Islam. Berbagai kemungkinan munculnya kepemimpinan menurut Al-Quran. Bisa muncul raja, bisa muncul wali, bisa muncul orang yang diberi kedudukan, dimantapkan kedudukannya, bisa khalifah, bisa imam ya, dalam perjalanan umat Islam terkait dengan apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memantapkan ya, cahayanya di dunia ini, dan bagaimana dia memantapkan cahayanya di dunia ini, yaitu dilengkapi dengan seorang Rasul dengan petunjuk bil huda dan wadinil haq. Nah, di dalam kepemimpinan pada dasarnya kepemimpinan seorang menurut kacamata agama kita adalah melanjutkan estafet kenabian ya. Yang kadang-kadang kita tidak tahu, tidak paham ya. Nah, mari kita lihat kembali bagaimana keadaan masyarakat ya, masyarakat. Di dalam surah Shaf ini ayat 2 dan 3 merupakan ayat yang merupakan perpaduan antara akhlak pribadi ya, akhlak pribadi dengan kebutuhan masyarakat gitu ya, antara akhlak pribadi seseorang dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan agama gitu ya. Maka ada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah, itu ya, antara akhlak pribadi dengan kebutuhan masyarakat ya. Akhlaknya bicara, kebutuhan masyarakatnya adalah pekerjaan. Nah, mari kita ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taqulu ma nama la taf'alun. Kenapa kamu berkata sesuatu yang tidak dikerjakan? Kebetulan ini fi'il mudhari ya, bukan fi'il madhi. Jadi mungkin seseorang ngomongin sesuatu ya, dia ada niat untuk kerjakan nah, gitu. Atau dia punya konsep bahwa ini dikerjakan, padahal belum dikerjakan, bisa. Atau mungkin orang yang bicara itu sudah kerjakan, itu baik, itu lebih bermutu lagi, ya. Ibarat seorang ulama lah
Dia menyampaikan suatu ayat. Ayat itu sudah dilaksanakan. Beda dengan yang belum melaksanakan, tapi punya niat untuk melaksanakan. Kalau yang menyampaikan itu orang yang sudah melaksanakan, biasanya yang disampaikan itu adalah hikmah, ya. Karena sudah dilaksanakan, sudah dialaminya, sehingga kita mendengarnya itu lebih enak, ya. Lebih diaplikasikan, ya. Lebih mendalam karena sudah dilaksanakan. Nah, ilmu yang sudah dilaksanakan itulah ilmu amaliyah. Ilmu yang disampaikannya itu adalah ilmu amaliyah, ilmu yang diamalkan dan sudah diamalkan. Atau amal ilmiah, amal tadi yang dilakukannya itu adalah amal yang berdasarkan ilmu, ya. Kabura maqtan, amat besar kemurkaan di sisi Allah. Innallah an taqulu ma la taf'alun. Maka kamu amat benci kemurkaan Allah terhadap orang yang berkata-kata tapi tidak ada keinginan atau tidak melaksanakan. Nah, kemudian dilanjutkan membentuk masyarakat, ya, membentuk masyarakat. Innallaha yuhibbul ladzi, sesungguhnya Allah senang, mencintai orang-orang yuqatiluna fi sabilihi, orang yang berperang di jalannya, seperti saffan, barisan yang rapi, saffan ka'annahum, seakan-akan mereka bunyanun marsus, seakan-akan bangunan yang kokoh. Ini ayat Quran, ini finalnya, ya. Jadi Allah senang kepada orang-orang yang berperang, ya, rapi, tersusun rapi seperti bangunan yang rapi kokoh. Itu final apa yang disukai oleh Allah SWT. Nah, dalam rangka membentuk, ini kan perang, ya, sudah perang, tentu persiapan perang. Ini terkait dengan pembentukan masyarakat, ya, yang dipersiapkan. Nah, mari kita pelajari, ya, hal-hal yang menyangkut masyarakat dalam Quran. Tentu masyarakat akan terbentuk dengan baik, satu, apabila bicaranya tidak bohong. Nah, gitu kan? Kalau kita menemukan seseorang atau pemimpin yang bicaranya bohong, kita siapa yang bicara itu? Oh, si A. Sudahlah, ngomong doang. Tapi kalau kita ketemu seseorang, siapa yang bicara itu? Si B. Sudah, kalau si B kita yakin ya akan melaksanakan. Nah, itu ya. Nah, pembentukan masyarakat itu tidak mudah. Peranan-peranan pemimpin, peranan-peranan pemuka-pemuka, peranan ulama-ulama di dalam. Oleh sebab itu saya kira kita hanya membuka saja. Nanti insya Allah mana tahu kita menemukan satu kelompok ayat yang mengisyaratkan adanya pembentukan masyarakat seperti itu, ya. Ini panjang, ini akan panjang. Soal bicara saja di dalam Quran itu ada 4 kelompok, ya. Ada 4 kelompok.
Satu ini, ya, satu ini. Bicara dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 8, 70, 71, 72, 74 ya. Itu bicara yang benar. Nah, bicara yang benar itu terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seseorang yang punya tanggung jawab. Kalau dia tidak berkata benar, ya, ibarat itu suatu pertanggungjawaban. Kemudian ketiga, bicara yang terkait dengan cara kita berbicara. Nah, gitu. Kalau kita bicara kepada orang tua harus dengan rasa hormat. Ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau bicara kita dalam memberikan pelajaran, nah, baligh. Dalam memberikan pelajaran itu baligh, harus sampai, harus apa yang kita maksudkan itu sampai ke orang itu. Kalau bicara kepada orang yang nggak punya, yang miskin, dengan lemah lembut, bicara ya. Keempat, kelompok bicara dipandu oleh Al-Quran, ayat surah Al-Isra ayat 53, itu bicara lebih baik. Tapi oleh Rasulullah SAW dibekali kita dengan tabayun, maksudnya itu berpikir. Nah, itu. Jadi bicara itu dalam rangka mengembangkan ilmu. Empatnya. Jadi kalau empat ini berperan ya, di dalam pembentukan masyarakat, luar biasa itu. Suatu ilmunya semakin tinggi, disampaikan semakin baik ya. Kedua, tata cara orang berkomunikasi sama lain, satu sama lain dengan lemah lembut sopan, dengan mengetahui siapa yang diajak bicara. Kemudian orang yang bicara, yang punya kekuasaan, bicara dengan benar, sehingga memperkuat, gitu, ya, memperkuat kokoh bersatu, gitu. Kemudian ini tadi antara yang dibicarakan dengan yang dilaksanakan, 4 luar biasa, ya. Saya kira kita akhiri saja ya, bicara masalah pemimpin ini. Kita akan lanjutkan pada sesi-sesi yang akan datang, di mana mungkin ada pemikiran-pemikiran yang lebih advance ya, yang kita pelajari dari Al-Quran ya. Dan ini merupakan pembentukan masyarakat, dan masyarakat ini menjadi ujung tombak ya, ujung tombak untuk entah kapan, entah masa apa ya, untuk mewujudkan keinginan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nur ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridu liyutfi'u nurallah biafwahim. Mereka menginginkan agar mereka dapat memadamkan nur Allah, cahaya Allah, dengan ucapan-ucapan mereka itu. Wallah, dan Allah, wallahu mutimmu nurihi, Allah akan menyempurnakan
cahayanya, maksudnya menyempurnakan agama Islam, ya. Walau karihal kafirun. Nah, caranya gimana? Wallazi arsala rasulah, dia mengutus rasulnya dengan dilengkapi bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan agama yang benar, ya. Jadi merupakan syarat, ya, merupakan syarat bahwa kita kan Rasulullah sudah tidak ada lagi, ya, maka perjuangan itu akan dilanjutkan oleh kita, oleh ulama-ulama, oleh semua, ya, semua. Tidak ada di dalam Islam itu tidak ada dikotomi antara ulama, pemimpin, tidak, siapa saja, ya, dengan bil huda wa dinil haq. Jadi agama itu harus kita pahami, ya. Perjuangan itu akan muncul apabila kita paham bil huda wa dinil haq, gitu, ya. Misalnya posisi agama kita yang terbaik yang dilahirkan sepanjang umat ini, manusia ini. Karena apa? Karena kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, seperti itu, ya. Kalau enggak pelajar ya enggak tahu, ya. Itu. Liyuzhirahu ala dini kullih, agar dia meninggikan, ya, atas agama-agama yang lain yang paling tinggi, ya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik tidak suka, ya. Jadi inilah satu keinginan kita, mudah-mudahan kita berangsur-angsur bisa menampilkan, ya, Al-Quran dengan secara mudah sehingga orang paham agama itu, ya, mudah-mudahan bisa selesai, ya, walaupun tidak akan selesai betul, tapi setidak-tidaknya sudah memberikan landasan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Al-Quran, ya, melalui media yang mudah, gitu. Contoh ya, mengapa ada kelompok-kelompok yang menguatkan khalifah? Mengapa? Karena dia tidak memahami. Jadi begini, cara berpikir begini, mengapa Allah melahirkan pemimpin-pemimpin itu kadang berupa raja, kadang berupa wali, kadang berupa khalifah, kadang berupa imamah, kadang berupa orang yang diperkuat kedudukannya. Ada 5. Mengapa Al-Quran seperti itu? Oh, artinya kemungkinan pemimpin-pemimpin itu lahir seperti ini. Kalau dia hanya paham khalifah, maka sempitlah dia, ya. Dia melihat seperti sekarang, ya, pada era demokrasi. Banyak kelemahan demokrasi itu. Tapi dia tidak memahami bahwa itu merupakan kesempatan bagi kita untuk memunculkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kriteria di dalam Quran dan hadis Nabi. Kita dukung, ya. Pada saat ini mungkin imamah untuk Indonesia saat ini imamah. Tapi di Brunei Darussalam untuk saat ini sultan, gitu, ya. Kalau di Malaysia sudah lewat, sultan sudah lewat, kita juga sudah lewat. Tapi di Saudi kemungkinan raja. Nah, gitu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu membekali umat Islam dengan pengetahuan yang komprehensif sehingga dia bisa hidup dalam keadaan bagaimanapun.
Namun dalam perjuangan itu dipesankan oleh Nabi Musa, ya, bahwa ketakwaan itulah yang paling diminati, ya. Bukan, walaupun situasinya sulit bagaimanapun kita tetap membangun ketakwaan. Nah, itulah gambaran. Saya kira kita cukup bisa sampai di sini saja, dengan catatan banyak sekali yang kita bisa gali. Kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang lain. Dan mungkin sesudah ini saya akan membahas masalah puasa, ya. Puasa itu kita betul-betul harus memahami. Puasa itu puluhan tahun, ya. Seperti saya berumur sekarang 68 tahun. Berarti puasanya itu mungkin sudah 60 tahunan, ya. 60 tahun. Memang sejak kecil kita dididik oleh orang tua kita untuk berpuasa. 60 tahun. Nah, perjalanan 60 tahun itu, ya, yang berkali-kali, ya, secara reguler tiap tahun didasari oleh hanya 5 ayat Al-Quran, ya. Al-Baqarah 183, 84, 85, 86, 87, hanya 5. Nah, mengapa persoalan puasa itu bertahun-tahun, berkali-kali, reguler, tapi hanya didasarkan 5 ayat? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita, ya. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin mendalami Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, pencerahan kepada kita, ya, sehingga kecintaan kita terhadap Al-Quran itu sudah tidak bisa diragukan lagi, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka